Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya. Untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran bagi banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cukup jarang situasi misa hari ini terjadi. Berarti ini masih pada pulang kampung, pada mudik. Biasanya Sabtu itu penuh. Selamat datang untuk yang sudah pulang dari mudik. Selamat, ceria, Tuhan memberkati, amin. Hari ini kita merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret. Mari kita renungkan dengan melihat juga keluarga kita masing-masing.
Saya mau membuka dengan kalimat ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, tidak ada keluarga yang sempurna. Keluarga saya juga tidak sempurna. Kita yakin itu. Dan hari ini kita merayakan keluarga Kudus Nazaret. Kalau biasanya sekarang ini yang menjadi kosakata dalam keluarga kita sebut saja kuliner, jalan-jalan, healing, lalu makan dan lain sebagainya. Itu sungguh kosakata yang hidup, yang ada dalam keluarga kita. Pesta keluarga Kudus Nazaret mau mengingatkan kita bahwa ada kosakata yang harus ada dalam keluarga kita, keluarga Katolik ini, yaitu kudus. Kosakata yang menjadi keyakinan sebagai rahmat. Kapan terakhir kata-kata ini muncul? Kita dengar, kita sampaikan sebagai bapak, ibu, anak, kata kudus. Biasanya kan, ayo kuliner, ayo jalan-jalan. Hari ini keluarga Kudus Nazaret membawa keluarganya mempersembahkan diri kepada Tuhan, dengan lain kata menguduskan. Kemarin saat selesai Ekaristi Natal, sudah banyak yang foto di depan gua Natal itu. Kita berharap selesai misa nanti mungkin jangan lagi foto-foto, namun berdoa di hadapan keluarga Kudus Nazaret. Foto itu boleh, sangat baik. Dan hari ini satu kata yang ingin kita hidupi, kudus. Mari di depan keluarga Kudus Nazaret, keluarga kita bawa seperti Yusuf membawa keluarganya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan bapak kita, ibu kita, anak kita kepada Tuhan. Dengan harapan akhir Injil disebutkan, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Semoga dengan menguduskan keluarga kita masing-masing, keluarga kita bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia ada padanya. Dan semoga nanti tergerak saling mengajak anggota keluarganya, maka pesan mempersiapkan Ekaristi ini duduk berdampingan untuk mengalami keluarga bapak, ibu, anak selesai Ekaristi lalu tidak langsung pulang menuju gua Natal, tempat Yesus, Maria, Yusuf hadir, berdoa sejenak bersama bapak, ibu, anak, dan semoga sungguh menguduskan keluarga kita. Amin. Amin. Nek mboten dilakoni dosane disangga dhewe. Yang kedua, hari ini kita melanjutkan novena kita yang terakhir, novena ke-9, Santa Maria diangkat ke surga. Ini adalah dogma gereja yang disampaikan waktu itu oleh Paus Pius ke-12, 1 Oktober 1950, di mana di sana disampaikan demikian: Bunda Tuhan yang tidak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan,
setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Ini menjadi peneguhan iman, belajar dari iman Maria yang taat, setia, rendah hati, dan murah hati. Pribadi-pribadi yang taat, yang setia, yang rendah hati, yang murah hati seperti Maria akan diangkat, akan dimuliakan. Dan semoga kita mau melihat hidup kita masing-masing sebagai bapak, ibu, anak, imam, siapapun. Apakah aku ini pribadi taat, setia, rendah hati, dan murah hati? Semoga kekudusan layak kuterima. Bahkan tahun 2015 Bapak Paus mengangkat ibu bapaknya Santa Teresia Lisieux menjadi Santo Santa, seorang bapak ibu, Louis dan Martin. Nah, semoga bukan menjadi suatu yang asing kosakata kudus itu. Yang terakhir, gereja kita secara khusus di Ekaristi ini bersama keluarga-keluarga, dan nanti puncaknya besok jam 11 akan ada ibadat mohon momongan. Kita akan mengadakan ibadat untuk keluarga-keluarga yang mungkin masih merindukan anugerah anak. Puji Tuhan, ibadat mohon momongan tahun kemarin menggendong Sang Timur Bayi Yesus, lalu keluarga itu tahun ini 2023 foto di depan Gua Maria ini menggendong anak anugerah Tuhan. Ada satu keluarga yang diberkati setelah 7 tahun merindukan. Maka ibu bapak keluarga yang merindukan, besok jam 11 siang kita akan mengadakan ibadat mohon momongan di hadapan keluarga kudus yang hadir untuk kita. Semoga berkat Tuhan melimpah dan anak yang adalah anugerah sungguh membawa berkah mulia. Belum dikaruniai, anak tidak berarti tidak diberkati. Namun Tuhan membimbing kita untuk mensyukuri agar sungguh keluarga kita semakin mampu mensinarkan kasih ilahi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.